Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, ada 9 tempat favorit persembunyian jin atau syaitan dalam tubuh manusia. Yaitu yang pertama, peredaran darah. Di dalam hadis dari Sofiyah binti Huyai, dia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf, duduk di dalam masjid. Lalu aku mendatangi beliau. Aku mengunjunginya di malam hari. Aku pun bercakap-cakap, ngobrol dengannya. Kemudian aku ingin pulang dan beliau berdiri lalu mengantarku. Kala itu rumah Sofiyah di tempat Usamah bin Zaid. Tiba-tiba ada 2 orang Ansor, yaitu penduduk Madinah, sedang lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mempercepat langkah kakinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan kepada mereka, pelan-pelanlah. Sesungguhnya wanita itu adalah Sofiyah binti Huyai. Maka mereka berdua berkata, subhanallah wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan ke dalam hati kalian berdua. Ini dalam hadis muttafaqun alaih. Bapak Ibu kaum muslimin, setiap orang mesti mempersiapkan dirinya dari makar syaitan. Karena syaitan itu menyusup pada diri manusia melalui aliran darah. Yang dimaksud setan bisa menyusup pada aliran darah, artinya setan bisa menyusup seperti itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menjadikan syaitan punya kekuatan dan kemampuan mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darahnya, seperti itu. Kemudian tempat persembunyian setan yaitu mulut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menguap bahasa wae, maka hendaklah menutup mulut dengan tangannya, karena syaitan akan masuk ke dalam mulut yang terbuka. Ini hadis riwayat Muslim. Di antara adab yang diajarkan Islam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menguap adalah berusaha menahannya sebisa mungkin, merapatkan bibir ketika sedang menguap. Jika membiarkan mulutnya menganga, maka syaitan akan masuk. Dan juga di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan tidak menyukai tasa'ub atau menguap. Jika seseorang bersin, maka ucapkanlah hamdalah, alhamdulillah. Ini bagi yang bersin, dan merupakan hak baginya terhadap setiap muslim yang mendengarnya. Ini bagi yang mendengarkan orang yang bersin untuk bertashmid, yaitu mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Adapun menguap itu dari syaitan, kata Rasulullah, maka hendaknya dia menahannya sebisa mungkin
jika ia menguap sampai mengeluarkan suara ha, maka syaitan pun akan tertawa. Kemudian tempat persembunyian syaitan yang ketiga adalah tengkuk kepala, yaitu di belakang leher ini. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setan mengikat di tengkuk kepala kalian saat dia tidur dengan 3 ikatan yang pada masing-masingnya tertulis, malammu masih panjang, tidurlah yang nyenyak. Apabila dia bangun lalu berzikir kepada Allah, membaca doa bangun tidur, maka 1 ikatan lepas. Apabila dia berwudu, 1 ikatan lagi akan lepas. Dan apabila dia solat, maka ikatan yang ketiga juga akan lepas. Sehingga di pagi hari dia dalam keadaan semangat dengan jiwa yang lapang. Namun jika dia tidak melakukan hal itu, maka di pagi hari jiwanya akan kotor dan dia menjadi pemalas. Ini di dalam hadis muttafaqun alaih. Bapak ibu kaum muslimin saudaraku, hendaklah kita ketika bangun tidur membaca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami, yang telah menghidupkan kami setelah kami tidur, dan kepadanya kami dibangkitkan. Kemudian kita berwudu setelah itu, dan kita laksanakanlah solat. Kalau waktu masih ada sebelum subuh, solat tahajudlah, solat witirlah, agar syaitan menjauh dari kita dan kita semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, yaitu lubang hidung. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkanlah bagian dalam hidung 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Ini dalam hadis muttafaqun alaih. Mengenai hal ini, hendaknya kita berwudu sebelum tidur. Tadi sesudah bangun tidur berwudu juga. Maka wudunya yaitu seperti wudu ketika akan melaksanakan sholat, agar setan tidak hinggap, tidak bermalam di dalam rongga hidung kita. Kemudian yang kelima, yaitu di telinga. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang seorang laki-laki yang tidur semalaman sampai datang pagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, laki-laki itu telah dikencingi, telah dipipisi oleh setan pada kedua telinganya. Dalam riwayat lain, pada telinganya. Dalam hadis muttafaqun alaih. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, janganlah sekali-kali kita meninggalkan sholat subuh. Sebab orang yang ketinggalan sholat subuh, apalagi sengaja meninggalkannya, kata Rasul, adalah orang yang dikencingi telinganya oleh syaitan. Dia tidak mendengar azan, dia tidak mendengarkan seruan sholat, dia menuruti seruan syaitan untuk terus tidur sampai pagi, sampai habis waktu subuh. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, jika ini terjadi pada kita, tetaplah kita kerjakan sholat subuh walaupun sudah lewat waktunya, karena ini merupakan uzur yang diperbolehkan di dalam Islam. Dan kewajiban sholat adalah wajib bagi setiap muslim. Kemudian yang keenam, yaitu mata. Ini biasanya terjadi pada kasus saka, jin nasab atau indigo, pecandu pornografi, dan pecandu maksiat karena hobi melihat yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
pandangan merupakan anak panah beracun dari anak-anak panah iblis. Maka barang siapa yang menahan pandangannya dari kecantikan seorang wanita karena Allah, niscaya Allah akan mewariskan rasa manis dalam hatinya sampai hari pertemuan dengannya. Dalam hadis riwayat Al-Hakim. Bapak ibu saudaraku, jin nasab yang biasa dikenal sebagai jin keturunan, tanpa kita sadari jin ini akan turun temurun dari kakeknya, turun ke bapaknya, turun ke anaknya, turun terus seperti itu. Dan orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu sakti katanya, jin nasab akan selalu mengikuti diri seseorang ketika sudah membuat perjanjian. Dahulu dia pernah membuat perjanjian kakeknya dengan jin atau apalah, atau syaitan. Jika ini terus mengganggu manusia, jika dikarenakan perjanjian masa lalu, maka solusinya adalah Bapak Ibu, yaitu dengan ruqyah syar'i, terus berulang-ulang sampai jin tersebut pergi dari badan orang tersebut. Dan saudaraku, marilah kita jaga penglihatan kita. Kita lihat yang baik-baik saja. Dan ketika kita melihat sesuatu yang indah, yang baik, yang berlebih pada orang lain, maka kita ucapkanlah Masya Allah, Tabarakallah. Sebab jika tidak kita mengucapkannya, bisa jadi mendatangkan iri, dengki dan hasad. Iri, dengki dan hasad bisa mendatangkan ain namanya. Ain itu adalah penyakit mata, dengki, hasad yang dipandang oleh orang lain. Dan hal ini juga kalau sudah terkena, maka diobati dengan ruqyah syar'i. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, sudur, yaitu dada atau kolbu atau jantung yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Hal ini sebagaimana dalam surah yang mungkin semua umat Islam sudah menghafalnya, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, yaitu dari golongan jin dan manusia. Jadi jin yang jahat atau disebut dengan syaitan itu pasti dia membisikkan kejahatan ke dada manusia. Maka manusia yang kuat imannya kepada Allah, dia akan mengabaikan bisikan syaitan tersebut, dan dia isi dadanya dengan Al-Quran dan dengan nasihat-nasihat agama. Kemudian yang kedelapan yaitu perut, tempat persembunyian jin, yaitu ini pada kasus sihir masyrab lewat media minuman. Jadi Bapak Ibu, sihir bisa masuk ke minuman, maka Rasul anjurkan kita untuk membaca bismillah ketika ingin minum dan menggunakan tangan kanan kita agar menjadi pelindung bagi kita. Bisa saja Allah lindungi kita melalui minuman tersebut jatuh atau hal yang lainnya, dan akhirnya kita tidak menjadi minum minuman tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu farji atau kemaluan. Dari kemaluan, syaitan banyak mengalahkan imannya manusia. Kita bisa lihat sekarang maraknya kasus pemerkosaan. Bahkan seorang bapak tega memperkosa anaknya, na'udzubillah min zalik. Kasus perselingkuhan, kasus hamil di luar nikah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu kaum muslimin, mari jagalah anggota tubuh kita. Jangan sampai menjadi tempat favorit bagi syaitan. Kita bekali diri kita, keluarga kita, sanak famili kita dengan ilmu agama, agar bisa kita kokohkan iman dengan beribadah. Dan syaitan pun akan takut, akan pergi dan menghindar dari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.